Kita ketemu dengan sosok ayah yang begitu hebat hari ini. Dan kita pun terharu ini malam ini dipertemukan dengan beliau. Banyak kisah-kisah inspiratif yang akan kita tuai, mungkin masyarakat akan tahu. Karena begitu bahayanya lingkungan, keluarga-keluarga yang terdampak anaknya terkena dampak narkoba hari ini. Kita ketemu dengan Bapak yang begitu hebat hari ini dan mohon diperkenalkan diri. Assalamualaikum, Ketua. Waalaikumsalam. Ada camping yang begitu ganteng hari ini. Cap, siap Cap? Alhamdulillah. Pak, tolong disampaikan Pak, apa sih programnya dan ada apa ini di Badal Kandang hari ini dan Bapak sebagai siapa di Badal Kandang hari ini? Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan terlebih dahulu. Nama sebenarnya itu Tete Zain Totari Rikumahu. Panjang. Rikumahu itu marga dari suku Ambon. Tapi lebih dikenal di sini Ari Ambon. Nah, jadi kebetulan karena seniornya yang ada di sini yang masih bergelut di lingkungan ini tinggal saya sendiri. Nah, jadi yang di bawah-bawah ini adalah generasi-generasi setelah saya. Jadi saya menganggap bahwasanya teman-teman saya yang ada di sini saya anggap itu keluarga, adik-adik saya. Ya. Karena memang dalam setiap rumah yang ada di dalam lingkungan 16-17 ini semuanya ada kaitan. Kalau diurut-urut ada keluarga, hubungan keluarga. Jadi di dalam rumah itu ada dua orang yang pengguna narkoba. Jadi kalau abangnya itu teman kita, adiknya pun jadi ikut teman kita. Jadi kebanyakan. Jadi makanya kenapa lingkungan ini dulu jadi lingkungan narkoba? Karena itu dalam setiap rumah ada yang 2, ada yang 3 yang terpengaruh. Karena memang pergaulan kita dari kecil, ya kan, sehingga kita dewasa, regenerasi terus berubah. Jadi akhirnya dia jadi banyak. Karena regenerasi kalau saya hitung-hitung itu ada 4 generasi di bawah saya yang terpengaruh dari narkoba. Jadi, makanya lingkungan ini penuh dengan narkoba dulu. Hampir rata-rata anak-anak mudanya terkontaminasi dengan narkoba. Ketertarikan Bapak dalam hal berkomunitas ini kan lucu ini, aneh. Orang kita cari makan aja belum tentu dapat uang ya kan. Masa kok ngumpuli komunitas orang-orang yang bekas-bekas pemain narkoba? Ini kan satu pertanyaan ya kan Pak. Tapi sebelumnya sedikit balik ke belakang ini Pak ya kan. Ya. Awalnya Bapak memang pemakai narkoba atau hanya ikut-ikutan saja Pak? Akhirnya kok tertarik dengan dunia yang komunitasnya begini. Jadi kalau masyarakat nanti tanya, ini sok tahu apa-apa kan gitu Pak. Nah, jadi mohon maaf Pak itu. Jadi awalnya itu tahun 94. Jadi ada teman-teman saya waktu itu pakai ini. Jadi saya tidak tahu ini apa gitu. Ya kan? Jadi kita coba-coba. 96 saya pakai lagi. Nah, sudah itu 98 sudah mulai terus pakai narkoba, sabu-sabu. Tapi kalau ganja itu memang sudah dari sebelum-sebelumnya udah kita pakai itu. Jadi karena memang di lingkungan sini dulu lebih kenal itu dengan ganjanya. Tapi begitu ada sabu, semuanya itu beralih ke sabu. Jadi saya pakai itu sabu-sabu itu. Kebetulan karena saya bekerja dulu, saya punya penghasilan di luar dari untuk kebutuhan rumah. Jadi biaya kelakuan saya itu ya kebanyakan untuk narkoba. Jadi kebetulan pada waktu itu karena kita tumbuh kembang itu dari awal itu karena sifat kekeluargaan kita, kekompakan kita anak-anak di sini ya kan. Jadi untuk menggunakan narkoba itu jadi lebih mudah. Kompak karena pakai narkoba. Nah,
awalnya memang sudah kompak. Oh, Tapi begitu kita pakai, lebih kompak. jadi kompak lagi semua. Nah, jadi ini yang menjadi problem sama saya itu, kebetulan saya datang kemari untuk menggunakan narkoba itu, akhirnya semua teman-teman saya itu saya ajak untuk pakai narkoba. Jadi kampung ini yang mengajak kawan-kawan itu untuk menggunakan narkoba itu saya lah yang ini menciptakan. Waduh, Saya ciptakan, saya menciptakan lingkungan ini jadi narkoba. Jadi makanya sekarang ini saya mau mengobatin luka lama, karena saya tahu sekarang bahwasanya itu perbuatan dosa dari saya. Saya mau mengobatinya dengan sekarang ini. Saya mau beralih bagaimana caranya untuk menghapus dosa-dosa yang sudah saya lakukan itu. Hanya kita ciptakan badal kandang ini untuk menghapus itu semua supaya generasi berikutnya tidak terkontaminasi. sedikit ini Pak. Kalau kita melihat peran serta pemerintah hari ini Pak, ini kan luar biasa Pak. Orang direhab apa macam, tapi sepengetahuan saya, nggak baik juga kan Pak. Nah, hari ini ada komunitas Pak ya kan, yang penjual. Tapi kok bisa baik kan? Kan nggak perlu direhab, nggak apa, tapi kok bisa baik. Nah, awal gimana Pak? Awal ceritanya bisa baik, gitu. Ya. Jadi seperti yang saya bilang tadi, karena kita di dalam lingkungan ini kan kompak, kekeluargaan. Jadi karena tingkat kekhawatiran ini, karena kita di lingkungan ini udah kita lihat ini, ada yang korban gila, berjatuhan. Jadi karena hidayah juga ada beberapa orang kita yang sudah tidak pakai, kita kumpul, ya kan? Kita mulai mengajak, teman-teman kita supaya untuk tidak menggunakan narkoba. Yang menjadi lebih terfikir oleh saya bukan hanya karena kekhawatiran sudah jatuhnya korban, tapi ada beberapa orang-orang tua yang berbicara itu tapi di belakang, tapi sampai juga ke kuping saya. Anak-anak kita sebagai generasi penerus, generasi muda, hidup di lingkungan narkoba. Tingkat kekhawatiran yang paling tinggi itu yang saya rasakan. Dalam arti kata, kalau saya punya anak nanti, kalau ini tidak diberantas, anak-anak saya pun juga bakal menggunakan narkoba. Makanya saat ini tidak ada yang bisa menjamin orang tuanya tidak narkoba, anaknya tidak narkoba. Tidak ada yang bisa menjamin. Jadi dengan penuh semangat kita pada waktu itu, kita meyakinkan diri kita supaya kita bisa meyakinkan teman-teman kita bahwasanya dengan menggunakan narkoba, dengan melihat korban-korban yang sudah ada di lingkungan kita, kita harus cari pola pikir yang dibalik. Kalau dulu kita kompak dalam menggunakan narkoba, bagaimana caranya supaya kita kompak tidak menggunakan narkoba? Karena memang yang menjadi dasar itu bahwasanya tidak ada yang pengguna narkoba yang hasilnya itu bermanfaat. Jadi narkoba ini dipakai tidak ada yang bermanfaat dan tidak ada yang berhasil. Jadi beranjak dari situ kita coba, kita rangkul teman-teman kita ajak, kita nasihatin, ayo. Nah, seperti yang saya ingat kali itu, ini Ican ini. Jadi waktu kita mulai bangun itu kebersamaan itu, dia mesti pakai ini. Jadi kita informasikan kepada yang lain-lain. Bilang saya cari. Ada teman kita juga bilang kayak gitu juga. Bilang saya cari. Jadi dia
berpikir ini aku dicariin kenapa ya. Nah, jadi memang dengan menggunakan narkoba ini, khususnya sabu-sabu ini ya, tidak ada yang sukses. Tetap ada masalah, baik itu di lingkungan, dengan pergaulan masyarakat, dengan masyarakat yang ada, orang-orang baik yang di dalam lingkungan, keluarga, hubungan dengan keluarga-keluarga yang lain, karena di sini kan semua keluarga itu terputus semua. Jadi dengan adanya problem dia lihat kita udah ke masjid aja, dia pun beralih mengambil kebijakan, keputusan untuk supaya berubah. Jadi dengan cara ini menimbulkan satu gagasan. Ini kita jadikan satu pedoman untuk memanggil teman-teman yang lain dengan cara seperti ini, merangkul bahwasanya di situ terus saya berkembang ini cara berpikirnya untuk bagaimana caranya supaya teman-teman bisa berubah. Jadi kita caranya ya merangkul. Jadi saya ada diskusi dengan ada beberapa orang, ya kan? Karena saya mengharapkan adanya supaya direhab. Kita berusaha audiensi ke BNN, kita minta jatah itu supaya teman-teman kita yang mau direhab supaya bisa direhab, bisa ditampung. Ternyata apa yang kita lakukan ini belum ada dilakukan oleh komunitas atau organisasi yang lain dengan cara merangkul. Jadi mereka bilang itu merupakan bahagian dari rehab juga katanya. Cuma caranya yang berbeda. Jadi makanya ini dengan adanya pola yang seperti yang kita lakukan ini ternyata berhasil. Nah, jadi makanya ini kita coba terus gitu. Karena memang di dalam pertemuan itu antara mantan dengan pengguna yang sekarang ini ada pembicaraan yang bebas, terbuka. Nah, jadi kita berbicara mana maunya dia. Ada juga teman-teman yang kita rangkul untuk kasihlah pekerjaan. Ini jadi problem juga, tapi kita nggak putus di situ. Kita akan usahakan terus. Jadi kita terus berupaya. Tapi ini semuanya berkat dukungan dari rekan-rekan yang sudah hijrah. Ya kan? Dukungan penuh untuk bagaimana caranya teman-teman kita yang belum hijrah, kita rangkul terus. Jadi dukungan dari teman-teman sebenarnya itu sangat kuat. Jadi memang jadi saya terus membuat suatu kebijakan atau keputusan. Dalam hal ini kita juga harus kuat. Kuat dengan cara kita bagaimana merangkul teman-teman kita supaya kita bisa balik, kita bisa hijrah. Komunitas ini kan Pak hampir berjalan 5 tahun. Artinya komunitas ini kan perlu biaya ya kan Pak. 5 tahun itu kan perjalanan bukan main-main Pak. Ya. Kalau anak sekolah itu sudah masuk TK ya kan. Artinya perjalanan itu dari merangkak apa macam jalan kaki, sekarang udah berlari. Nah, rekan-rekan yang di dalam ini mayoritas kan pemakai semua Pak. Ya. Problemnya Pak ya kan. Bagaimana masyarakat di sekitar lingkungan itu percaya ya kan Pak, memang betul-betul ini komunitas bisa sembuh total begini. Nah ini Pak, apa Pak pedomannya yang masyarakat meyakini bahwasanya orang-orang yang di badal kandang ini betul-betul orang yang bersih. Jadi karena kita memang niatnya mau hijrah, jadi kita mencoba untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat. Ada juga yang saya dengar, pengguna aja kok sok-sok mau ngobatin orang, mau ngajak-ngajak orang. Nah, jadi
dengan adanya bahasa yang seperti itu, kita coba untuk memulihkan dulu, memulihkan kepercayaan masyarakat. Jadi apa yang kita lakukan itu, kita buat bantuan apa yang kita bilang sekarang ini bakti sosial. Nah, kita buat bakti sosial, kita kumpul dari rekan-rekan yang sudah hijrah. Yuk, ini untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada kita, karena kita memang ada rencana untuk membersihkan lingkungan ini dari narkoba. Nah, jadi banyak orang-orang kaum duafa, anak-anak yatim, ya kan, pada waktu itu kita kumpulkannya itu dengan apa? Kalau dulu kita bisa mengeluarkan uang banyak untuk menggunakan narkoba, sekarang kita sudah hijrah. Bagaimana caranya supaya kita bisa mengumpulkan uang yang banyak juga, bisa bantu orang, dengan harapan orang-orang bisa percaya sama kita bahwasanya kita ada suatu rencana besar untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat tadi. Jadi itu yang kita lakukan dari mulai dari awal kita kepercayaan masyarakat harus percaya dulu sama kita, baru kita jalankan program. Jadi kita selama 2 tahun ya, kita bakti sosial, tapi kita jalan terus dengan ini program kita untuk memulihkan teman-teman kita, ya kan, selama 2 tahun itu. Karena ini kan dukungan dari teman-teman yang sudah hijrah, hampir rata-rata kan mereka tadinya tidak peduli dengan keluarga, ya kan. Uang yang didapat dari hasil pekerjaan semuanya jatuhnya ke narkoba. Jadi setelah hijrah, mereka ini kan sepenuhnya jadi ke keluarga. Nah, jadi kadang-kadang juga ada yang begitu kita bilang, kita mau kasih sama kaum duafa sama anak-anak yatim nih, gimana? Kalau dulu kita bisa mengeluarkan banyak untuk narkoba, kenapa sekarang nggak bisa? Ya, ini hal-hal yang positif. Jadi saya mengajak ini, menghimbau kepada kawan-kawan. Kebetulan karena mereka ini percaya sama saya. Karena saya menganggap itu keluarga. Anak-anak, adik-adik ini saya anggap keluarga. Jadi mereka ini patuh aja apa yang saya bilang. Nah, jadi ayo kita kumpulkan dana, dengan semangat, ya kan, gotong royong kita untuk mengumpulkan dana itu. Ya udah, aku 5, aku 3, aku 4, nah, seperti itu. Jadi rasa kepedulian tadi bangkit lagi. Untuk itulah, untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat. Di akhir tahun 2024 ini Pak, ini bulan Desember ya kan Pak. Ini kan ada program yang pasti akan mendesak untuk melanjutkan ke 2025. Paling tidak Bapak hari ini menjadi leader pimpinan daripada komunitas Bedal Kanjang ini. Apa Pak program yang paling dekat yang akan dilakukan? Yang kedua Pak, bagaimana Pak dengan situasi lingkungan hari ini? Apakah memang sudah safety dan apa yang akan diperbuat dengan lingkungan ini? Jadi kita punya program ya, setelah 2 tahun kita ini pemulihan. Jadi kita juga sudah buat ini berdasarkan pengalaman ini. Kita nggak tahu ini BNN punya program pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan, ya kan, peredaran gelap, ya, kita nggak tahu ini. Jadi kita berdasarkan pengalaman kita bagaimana caranya untuk bisa memulihkan kawan-kawan kita, itu jadi pedoman sama kita. Itu menjadi suatu kekuatan sama kita untuk mengajak. Jadi dengan adanya kita diundang ya dari instansi pemerintah, ya dari Kesbangpol, jadi terbukalah sedikit nuansa, ya kan, menambah pengalaman, ya kan. Jadi kita yang kita coba ternyata banyak kesamaan. Nah, dari yang dilakukan sama pemerintah banyak kesamaan. Jadi saya banyak belajar juga sendiri. Saya melihat di mana-mana di luar-luar kota untuk membangun suatu program. Makanya kita ciptakan nih programnya
pengendalian dan pengawasan dalam memutus mata rantai peredaran narkoba agar tidak menyentuh generasi muda dan mempersempit ruang gerak pengedar dan pengguna. Jadi saya entah kenapa timbul inspirasi itu dengan begitu saja gitu. Dengan begitu aja, tapi saya nggak mau cuma dalam pikiran. Tapi bagaimana ini coba kita lakukan. Jadi kita koordinasi sama teman-teman, ya kan. Mana ini kita buat program. Saya susun program itu. Dengan apa yang sudah kita lakukan. Ternyata program kita ini juga banyak dilakukan sama orang-orang yang sudah lebih dahulu mengenal membuat program-program itu sudah banyak. Jadi saya bilang, kenapa nggak kita tingkatkan saja? Jadi begitu aja, datang inspirasi itu datang ke saya, langsung saya ciptakan. Jadi dengan adanya sharing juga, ya kan, dalam waktu dekat ini memang ada rencana besar kita. Jadi ini juga berdasarkan koordinasi kita dengan teman-teman juga. Kenapa nggak kita buat satu hal yang lebih besar? Ternyata setelah 2 tahun kita menjaga stabilitas lingkungan lingkungan 17 dan 16, kenapa nggak kita buat legalitas kita? Kita coba untuk membuat legalitas. Ini kumpul juga, teman-teman kumpul duit untuk membayar biaya untuk legalitas itu. Ya. Jadi saya terus berkembang, cara berpikirnya berkembang. Kenapa cuma lingkungan kita? Masih ada lingkungan yang lain yang penuh dengan kegiatan-kegiatan penyalahgunaan narkoba. Kenapa nggak kita merambah ke sana? Karena begini, sekuat apapun yang kita coba sudah lakukan, ya kan? Memang masih ada teman-teman kita yang masih menggunakan. Tapi di lingkungan tetangga kita yang berdekatan, di situ ada penjual gitu. Sekuat apapun kalau kita menjaga lingkungan kita supaya tidak ada lagi pengguna narkoba, sedikit aja mereka sampai ke lingkungan tetangga, mereka bisa beli di situ. Jadi saya berpikir, kalau gitu kita harus masuk ke lingkungan itu. Bagaimana caranya kita supaya apa? Ini sebenarnya sudah lama program ini yang mau kita jalankan. Kita mau dengan kepala lingkungan, melalui kepala lingkungan kita kan. Kita coba untuk sinergikan apa yang sudah kita lakukan dengan keberhasilan ini. Coba kita mau lakukan di lingkungan-lingkungan yang lain gitu. Tapi ini saya nggak tahu kalau kepala lingkungan ini yakin dengan apa yang sudah kami lakukan, ataupun ada hal-hal di luar daripada itu, mungkin takut berhadapan dengan mereka. Karena memang ada beberapa tempat itu ada aktivis juga yang untuk memberantas narkoba itu, siang dia ngomong, malam jalan batu rumahnya, berhenti dia. Nah, jadi makanya dengan kekuatan kita, saya coba. Makanya saya bilang, kalau orangnya cuma kita aja, kita nggak punya kemampuan ini. Kekuatan kita masih kecil. Kita mau masuk ke kampung orang ini. Nah, makanya saya bilang, karena memang di dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga yang sudah kita susun itu, komunitas hijrah Badal Kandang ini kan untuk umum. Nah, bukan untuk pribadi lingkungan 16-17. Jadi saya coba berkolaborasi dengan adik. Kebetulan pada waktu itu yang saya tahu adik pengguna juga, ya kan. Jadi coba saya ini berkoordinasi apa. Kebetulan adik ini kan juga tokoh pemuda, ya kan. Jadi saya pikir dengan berkolaborasi dengan adik, ini kekuatan kita bisa bertambah. Jadi menguatkan diri saya untuk melanjutkan program ini. Nah, makanya setelah kita masa periode saya 2022-24 ini agak lambat ya jalanan ini, karena memang biaya yang untuk kegiatan-kegiatan ini kan memang kita patungan. Jadi ada tren di lingkungan kita juga ini, orang-orang yang hijrah ini
bahwasanya kita kuat karena kita patungan. Nah, tidak ada bantuan dari manapun. Nah, tidak ada bantuan dari manapun. Jadi ada teman yang bilang kita kuat karena kita patungan gitu. Mau-mau aja. Iya, Ya, ya, ya. yang mau-mau aja. Pas itu. Mau aja.